Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrio Saputra, NIM 1931041148, kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat penelitian. Penyebab seseorang melakukan penelitian. Menurut Sukmadinata ada 4 sebab orang melakukan penelitian. 1. Karena pengetahuan, pemahaman dan kemampuan manusia sangat berbeda dibandingkan dengan lingkungan yang begitu luas. Banyaknya hal yang tidak diketahui, dipaham, tidak jelas dan menimbulkan keraguan pernyataan bagi dirinya. 2. Manusia memiliki dorongan untuk mengetahui atau konstruksi. Manusia selalu bertanya, apa itu? Bagaimana itu? Mengapa begitu? Dan sebagainya. 3. Manusia di dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah tentang ancaman dan kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarga, masyarakat. Masalah sulit dan kompleks membutuhkan penelitian untuk menahan dan menyelesaikan ancaman dapat menyelesaikan. 4. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan demikiannya ia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin menambah dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Dari hasil penelitian tersebut, maka manusia dapat mengembangkan pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan ilmu maupun kehidupan sosial. Untuk itulah, dalam rangka menjaga kemuliaan hasil penelitian yang dilakukan serta untuk menengah timbulnya berbagai persoalan dan hasil penelitian yang dilakukan, maka persoalan etika menjadi sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan dalam penelitian. Etika di sini memiliki beberapa manfaat, terdiri antara lain: 1. Membantu manusia untuk melihat secara kritis moralitas yang dihayati masyarakat. 2. Membantu kita untuk merumuskan pedoman etis yang lebih memadai dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dan tata kehidupan masyarakat. 3. Dalam ranah penelitian lebih menunjukkan pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Pada penelitian klinis atau mendetail yang melibatkan manusia, dapat 3 prinsip etika yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Prinsip menghargai individu. Prinsip ini dijalan dengan memberi informed consent pada subjek penelitian. 2. Menjaga subjek penelitian yang memiliki keterbatasan dan membuat keputusan dan tidak memiliki kepastian untuk membuat keputusan. 3. Prinsip menjaga kerahasiaan. Manusia memiliki hak dan kenyamanan atau kesejahteraan yang harus dihormati. Arti dari etika penelitian. Pengertian etika. Etika mengandung 3 pengertian. 1. Kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkat kekayaan. 2. Etika berarti kumpul asas atau nilai-nilai norma, misalnya kode etika. 3. Etika merupakan ilmu tentang yang baik atau yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat.
Pengertian penelitian. Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpul catatan dan menganalisis data yang dikerjakan secara sintetis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Pengertian etika. Pengertian etika penelitian, sesuatu ukuran dari tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan atau diikuti oleh seseorang penelitian dalam memperoleh data-data penelitiannya yang sesuai dengan adanya istiadat serta kebiasaan masyarakat di tempat dia meneliti. Persoalan etika penelitian. Persoalan etika akan timbul apabila penelitian tidak menghormati, tidak mengetahui, dan tidak mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi tersebut. Tujuan dan pedoman penelitian. 1. Jangan mengambil sesuatu dan lapangan secara pihak. Ini perlu diperhatikan karena apa yang dia lakukan di lapangan merupakan kegiatan dari proses lapangan itu sendiri. 2. Rencana. Kunjungan pertama untuk memenuhi seseorang perantara yang akan memperkenalkan penelitian. 3. Jangan berambisi untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi pada hari pertama berada di lapangan. 4. Bertindak secara posesif. Jangan mengunjukkan terlalu banyak pernyataan. 5. Bertindak atau bersikap lemah lembut. Jenis-jenis etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan norma-norma. 1. Norma sopan santun. Penelitian memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tantangan di masyarakat. 2. Norma hukum. Bila terjadi pelanggaran maka penelitian akan dikenakan sanksi. 3. Norma moral. Penelitian mempunyai tingkat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Pedoman selama dan sesuai penelitian dilakukan sebagai berikut. 1. Meminta persetujuan dan izin kepada orang-orang panitia atau pejabat yang berwenang. 2. Ajakan kawan-kawan sejawat terlibat dan berpartisipasi dalam penelitian. 3. Terhadap yang tidak langsung terlibat perhatian pendapat mereka. 4. Penelitian berlangsung terbuka dan transparan. Saran-saran diperhatikan dan kawan sejawat diperbolehkan mengajukan proses. 5. Meminta izin eksplisit untuk mengobservasi dalam dan mencatat kegiatan-kegiatan mitra penelitian. Tidak termasuk izin dari siswa apabila penelitian bertujuan meningkatkan pembelajaran. Poin-poin penting dalam etika penelitian. Etika mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dibolehkan dilakukan. Rangkuman etika penelitian meliputi butir-butir berikut. 1. Kejujuran. Kejujuran dalam mengumpulkan bahan pustaka, pengumpulan data, atau pelaksana metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. 2. Objektif. Upaya menganalisis
kesalahan atau bisa dalam rancangan perbedaan analisis dan interaksi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana atau brosur penelitian. 3. Integratis, tetapi selalu janji dalam perjanjian melakukan penelitian dengan tulis, upaya selalu menjaga konsisten pikiran dan perbuatan. 4. Keterbukaan, saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian. 5. Tanggung jawab sosial, upaya penelitian Anda berguna demi kemasalahan masyarakat, meningkatkan taraf hidup mudah kehidupan dan mengandung beban hidup masyarakat. 6. Segalitas, paham dan pengetahui peraturan institusi dan kebijakan perintah dan terkait dengan penelitian Anda. 7. Ketelitian, berlaku teliti dan hindari kesalahan karena kehidupan secara teratur atau pekerjaan Anda dan rekan dan kerjasama, misalnya kepada dan di mana pengumpulan data dilakukan. Sekian dan terima kasih hasil paparan materi saya, dan akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.